21010362221. Halo, perkenalkan saya Rena Paramadina dengan NIM 21010362251. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabina Zahra. Saya Kurina Olivia Juanda dengan NIM 21010362272. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadan dengan NIM 2001036083. Halo, perkenalkan nama saya Dezara Nabila Putri dengan NIM 2101236021. Halo, perkenalkan nama saya Angelika Mulyanova Kirana dengan NIM 2101036148. Halo, perkenalkan nama saya Endang dengan NIM 2101036179. Nama saya Indah Claudia Sari dengan NIM 2101036090. Jadi, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu apa sih itu saham preferen. Istilah saham preferen ini sangat umum sekali di telinga para investor maupun trader karena saham preferen memiliki pengertian yaitu istimewa. Istimewa dalam artian yaitu memiliki perlakuan khusus dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan tetap. Jadi, saham preferen ini itu memiliki pengertian jenis saham yang memiliki perlakuan khusus, dividen yang dibayarkan dengan jadwal tertentu namun tidak memiliki hak suara, dan saham ini mencakup perlindungan tambahan bagi para pemegang saham, misalnya saja itu adalah prioritas. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat saham preferen. Jadi, saham preferen ini menawarkan berbagai keuntungan bagi para investornya, diantaranya yaitu yang pertama itu memungkinkan bagi para investor saham preferen ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan investor saham biasa. Yang kedua itu pembagian keuntungan kepada investor saham preferen ini akan lebih diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa ketika sebuah perusahaan mengalami likuiditas. Dan yang ketiga, selain dividen, investor saham preferen juga akan mendapatkan kelebihan dari sisa pembagian keuntungan. Jadi saya di sini akan membahas tentang karakteristik saham preferen. Ada 5 karakteristik saham preferen. Yang pertama itu memiliki tingkatan atau level. Nah, jadi saham preferen ini bisa diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, memiliki tagihan dari penghasilan dan aktiva. Untuk pendapatan dividen, saham preferen itu memiliki prioritasnya sendiri. Karakteristik yang ketiga yaitu dividen yang didapat sifatnya stuck atau kolektif. Nah, artinya saham jenis ini bisa mendapatkan dividen yang menumpuk jika sebelumnya tidak mendapatkan dividen sama sekali. Dan yang keempat, saham preferen umumnya bisa dijadikan kembali menjadi saham biasa. Nah, tapi dengan persetujuan antara pemegang saham dan juga penerbit saham. Dan yang kelima itu konvertibilitas. Nah, jadi konvertibilitas ini artinya dapat diukur menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan juga organisasi penerbit terbentuk. Jadi, saham preferen itu mempunyai 8 ciri-ciri. Yang pertama, hak utama atas dividen. Yang kedua, hak utama atas aktivitas perusahaan. Terus, yang ketiga, penghasilan tetap. Yang keempat, jangka waktu yang tidak terbatas. Yang kelima, tidak mempunyai hak suara. Dan yang keenam, saham istimewa kumulatif. Yang ketujuh, saham preferen dijual dengan harga pari. Dan yang terakhir, saham preferen memberikan hak suara. Jadi, diri saham preferen itu mempunyai 8 ciri-ciri. Materi selanjutnya adalah penggunaan saham preferen dalam keputusan pembiayaan. Dalam beberapa jenis analisis, saham preferen diberlakukan sebagai hutang. Hal ini terjadi misalnya dalam analisis yang dilakukan oleh calon pemegang saham yang mempertimbangkan fluktuasi laba karena adanya beban biaya surat berharga yang tetap.
Lain halnya jika analisis dilakukan oleh pemegang obligasi yang sedang mengkaji posisi perusahaan terhadap kemunduran penjualan atau labanya. Karena dividen atas saham preferen tidak digolongkan sebagai kelalaian perusahaan yang memenuhi kewajibannya, saham preferen merupakan sebuah sarana peredam yang menyediakan saran kepemilikan tambahan. Bagi para pemegang saham, saham preferen lebih merupakan instrumen yang mendorong leverage seperti halnya hutang. Bagi para kreditur, saham preferen merupakan modal tambahan, jadi saham preferen ini dapat diperlakukan sebagai hutang atau sebagai kepemilikan tergantung pada segi permasalahan yang dipertimbangkan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis saham preferen. Jadi, jenis saham preferen itu ada 5, yaitu yang pertama ada saham preferen partisipasi. Arti partisipasi dalam saham preferen ini adalah dividen tambahan akan diberikan kepada para pemegangnya berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika jumlah dividen pemilik saham biasa melebihi nominal per lembar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada saham preferen konvertibel. Saham preferen konvertibel adalah kegiatan penanaman modal yang menyertakan opsi bagi para pemilik untuk mengubah preferred stock menjadi beberapa saham biasa setelah jangka waktu yang ditentukan. Lalu, yang ketiga adalah saham preferen disesuaikan. Maksudnya disesuaikan dalam saham preferen ini adalah kegiatan penanaman modal di mana dividen yang dibayarkan jumlahnya bervariasi, dan penentu besaran dividen pada saham preferen ini adalah kurs dan suku bunga acuan. Jadi, jumlah dividen yang dibayarkan nantinya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan nilai dari suku bunga acuan, apakah sedang naik atau sedang turun. Lalu yang keempat adalah saham preferen yang dapat ditembus. Saham preferen yang dapat ditembus ini adalah kegiatan penanaman modal bisa dilewati oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum jatuhnya tempo. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan karena menggabungkan antara ekuitas dan juga utang. Lalu yang terakhir adalah saham preferen kumulatif. Jenis saham preferen kumulatif ini adalah penanaman modal yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen termasuk tunggakan sebelumnya pada pemilik saham. Pembayarannya pun harus mendahulukan pemilik saham preferen baru, setelahnya dilanjut dengan pemegang biasa. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan saham preferen. Yang pertama, dividen yang diraih oleh saham preferen biasa lebih besar dari saham biasa. Yang kedua, jika ada pembubaran atau likuidasi, pemegang saham preferen akan mendapat keuntungannya lebih dulu. Yang ketiga, jika ada keuntungan yang tersisa, maka pemegang saham preferen yang akan mendapatkannya. Kekurangan saham preferen atau preferred stock. Yang pertama, saham preferen hanya dibutuhkan perusahaan yang sedang sangat membutuhkannya. Kedua, tidak terdapat hak paksa dalam saham preferen untuk setiap dividen yang dibagikan. Yang ketiga, pemegang saham preferen akan dibebankan setiap kewajiban yang diberikan dan harus dibereskan kepada perusahaan penerbit saham. Yang keempat, fluktuasi harga saham preferen lebih besar bila dibandingkan dengan harga obligasi. Kesimpulan dari materi yang teman-teman dengarkan tadi, bahwasanya saham preferen merupakan saham istimewa yang dapat memberikan prioritas atas aset dan mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan tetap bagi para pemilik atau para pemegangnya. Hal ini terjadi misalnya dalam analisis yang dilakukan oleh para calon pemegang saham yang mempertimbangkan fluktuasi laba karena adanya beban biaya surat berharga yang tetap. Bagi para pemegang saham, saham preferen lebih merupakan instrumen yang mendorong leverage seperti halnya utang, sedangkan bagi para kreditor, saham preferen merupakan modal tambahan, sehingga ini menyebabkan saham preferen ini dapat diperlakukan sebagai hutang atau sebagai kepemilikan tergantung pada segi permasalahan yang dipertimbangkan. Karena itu, saham preferen memiliki karakteristik yang berbeda dengan saham biasa,
yaitu memiliki tingkatan atau level, memiliki prioritas pada tagihan penghasilan atau aktiva, dividen yang didapat sifatnya stuck dan kolektif, dan bahkan saham preferred dapat dijadikan menjadi saham biasa. Untuk memperoleh kelebihan dan manfaat dari saham preferred, maka teman-teman dapat memilih dari 5 jenis saham preferred seperti saham preferred partisipasi, saham preferred convertible, saham preferred disesuaikan, saham preferred yang dapat ditembus, dan saham preferred kumulatif yang dimana dapat menjadi instrumen investasi yang istimewa dari hasil kombinasi antara kepemilikan dan hutang dalam suatu perusahaan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.